Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin sampun dijelasaken di awal suratul Jum'ah bila Allah subhanahu wa ta'ala ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum yang ummi, dipunika kaum layak tubuh walayak kra'u kitaban. Mereka buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Di tengah-tengah mereka itulah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun sebagai rasul yang bertugas yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Rasul bertugas mengajarkan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, kipunika ajaran Al-Qur'an. Beliau mengajak orang-orang untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kejahiliaan, tata cara hidup yang tidak teratur, tata cara hidup yang tidak punya pegangan, yaitu dengan cara mereka diajak bertauhid, mengagungkan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menata kehidupan itu dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sih dimaksud wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang kemudian dirasakan setelah perjuangan begitu lamanya. Kalau di Mekah sampai 13, di Madinah sampai 10, ajaran Allah itu menjadi sebuah ajaran yang membawa kebahagiaan kepada semua umat, termasuk sampai kepada kulo kali panjenengan sedaya. Jadi mungkin akan kita lanjutkan di sini ya. Wa in kanu min qabl fi dhalalim mubin. Yang dulunya sebelum ada penerangan dari Rasul, mereka hidup di dalam kesesatan. Samakin kita terusaken. Wa akharina lan maring pira-pira wong kang weneh. Atfun utawi dawu wa akharina iku atof alal ummiyina ing atase lafat al ummiyina al maujudina tegese pira-pira wong kang maujud. Minhum iku setengah saking ummiyin wal atina lan pira-pira wong kang bakal teka minhum saking umiyin ba'dahum ing dalem sakwisi maujudin. Diki bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka dan orang-orang yang nanti akan datang setelah generasi mereka. Jadi tidak pada hanya orang Arab, tidak, tapi ajaran Rasulullah ini akan berlaku terus menerus ila yaumil kiamah. Pada generasi-generasi yang mereka belum mendapatkan sentuhan ajaran tauhid, maka mereka itu juga akan mengajarkan, mereka akan diajarkan ajaran Allah lewat syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud wau di samping Kanjeng Nabi diutus pada ummiyin saat itu al-maujudin, juga wal atina, yaitu kepada orang-orang yang generasi yang akan datang ba'dahum setelah al-maujudin. Lamma yalhaku tegese ora utawa gurung nusuli sapa akhirin bihim kelawan ummiyin utawa kelawan al maujudin
Fisabiqati dalam sifat dingine wal fadli lan keutamaane. Walaupun jelas generasi-generasi awal mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mendapatkan fadilah kemuliaan karena para sahabat itu bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi seterusnya para tabi'in, terus tabi'id sampai kepada ulama usholihin sampai kepada kita. Maka generasi yang terdahulu tentunya generasi yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan generasi berikutnya. Itu begini disampaikan lam yalhaqu bihim fisabiqati wal fadli. Wa utawi Allah iku al-azizu zat kang mulya al-hakimu tur zat kang wicaksana fi mulki ing dalam kegawene Allah fi mulki ing dalam kekuasaane Allah wa sun'aihi lan kegawene Allah wa hum utawi akhirin iku attabiuna pira-pira wong kang padha manut kabeh wal iktisar utawi ngalap cukup alaim ingatasi attabiuna iku kafin nyukupi fi bayani fadli sahabati ing dalam jelasake keutamaan sahabat al mab'uthi kang den utus fihim ing dalam sahabat sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaman ngungkuli ing atase wong adau kang liyani hum ing ashab utawa ing sahabat mimman saking wong ba'asa buisa kang den utus sapa kanjeng Nabi ilahim maring man wa amanu lan pira-pira wong kang padha iman bi kelawan kanjeng Nabi min jami'il insi saking sekabehane menungso wal jinni lan jin ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Tadi sudah disampaikan di atas bahwa yo nopo generasi yang bersama Rasulullah itu punya kemuliaan dibandingkan dengan yang lain. Tentunya kita akan secara logis bisa berpikir tuh ya. Ya apa sorone mereka bersama Rasulullah, perjuangan yang begitu luar biasa ditunjukkan mereka, yang mereka punya kapasitas ya yang lebih bagus, lebih berkualitas, lebih mulia dibandingkan kalau kali panjenengan nun sewu gampangane sing kantun nrimo ajaran iki kantun nyaman dan aman seperti sekarang niki. Pun toh zaman lek saged bayangaken di zaman Rasulullah awal berjuang napa saged ngaji kaya kula kali panjenengan ngeten. Beliau harus bersembunyi kalau ketahuan oleh orang-orang kafir dikejar-kejar. Bukankah Anda memahami bagaimana 13 tahun setelah dakwah kanjeng Nabi harus dikejar-kejar, harus hijrah. Fahim tuh? Ini kan menunjukkan betapa perjuangan itu butuh sebuah kesabaran, butuh sebuah kekuatan, butuh sebuah ketelatenan. Maka orang-orang yang tangguh seperti itu yang akhirnya punya nilai luar biasa karena ketekunannya, karena kesabarannya. Mereka-mereka yang mendampingi Rasulullah, kemudian Rasulullah eksis dengan ajarannya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga ajaran itu akan sampai pada generasi berikutnya. Fahimtum? Niki kehebatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya didukung oleh para sahabat yang menyertai beliau. Secara sifat saja kita tahu ya. Kesabaran Rasulullah diumpamanya ketika beliau menghadapi ancaman, beliau menghadapi cercaan sampai kemarin diceritakan terluka parah. Itu yang terucap kepada umatnya ini yang beliau hadapi, yang ditunjukkan dengan sebuah kapasitas kehebatan seorang Rasul dengan kesabarannya. Beliau malah mendoakan. Kalau kita tadi sore ngaji kan uangnya biasanya gak enak, mereka melaknati, mereka memarahi, gini apa?
Awakmu misale ana wong sing gak kon senengi. Terus wong iku tiba, umpamane kancamu sing mokong mang kepreset, paling awakmu gak nulungi malah wabok kon. Wah, dik mokonge gak lumrah. Nggih napa mboten? Wong kampung ana sing nakal sak kampung ngisru tok. Maru dikandani, oh sing ngisru iku mati, sak kampung selamatan. Gak selamatan nyelamati jadi sepuro tapi selamatan kampungnya aman. Oleh mati sing ngisru kampung niku. Fahim tum? Sama tingali. Pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila seorang Rasul ya dilindungi oleh Allah, di backup oleh Allah. Niku nalikan ditawani malaikat Jibril, ini gimana? Cara gampangane ngomong mriki, ya napa Muhammad iki wong-wong koyo ngeten iki. Kanjeng Nabi diantemi sampai berdarah-darah. Yang keluar dari lisan beliau, Allahumma di qaumi fa innahum la ya. Ini bukti seseorang yang luar biasa. Kesabarannya luar biasa. Cara ngomong model bahasa kula ya jarno ae sing guru ngerti. Golek sing ngerti lah ya gak ngono. Muga-muga jenengan paring hidayah Gusti karena mereka ini orang-orang yang tidak mengerti. Niki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau saat itu beliau melaknati, ya sudah ini umat ini tidak bisa dibimbing. Silakan Jibril sudah sampaikan kepada Allah, ini umat ini sudah tidak bisa dibimbing, dihancurkan. Ya gak ono sampean kali kula niki ngene mboten. Karena sifat kesabaran itulah ini barokai dumateng kula kali panjenengan. Lah orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi bareng berjuang, kapasitasnya tentunya sangat luar biasa. Mereka mempertahankan ajaran Allah. Tentunya ini as-sabiqunal awwalun ya. Generasi ini adalah punya nilai derajat kemuliaan yang lebih unggul dibandingkan generasi berikutnya. Begini disebutkan li'anna kulla qarnin, karena sak temene saben-saben golongan iku khairun luwih bagus miman saking wong yalihi kang nusuli sapa man ing koren. Karena kurun berikutnya tentunya adalah tidak akan lebih baik daripada korun sebelumnya, atau masa yang lebih awal itu lebih baik dibandingkan kualitas daripada masa-masa umat berikutnya. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Dzalika utawi mengkono tafdilur rasul wa qaumi, yaitu Allah memberikan kelebihan pada Rasulullah dan kaumnya. Iku fadlun, keutama iku fadlullahi, fadilai Gusti Allah, yuti kang maringake sapa Allah iku fadl man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man annabiyya tegese ing Kanjeng Nabi, waman lan wong dukira kang den tutur sapa man ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Nggih punika para sahabat. Ya sampean kali kula kan yo gampangane guyon tahu diri ya. Lho bayangaken lho ya. Lek zaman sahabat mereka menghadapi musuh secara langsung. Wis to, kula matur panjenengan ora sampai waduh zaman sahabat. Zamane mbah-mbah sampean lho. Mbah-mbah sampean menikmati bangsa yang begitu hebat yang namanya Indonesia ini. Niku dekadenya, kadang ada mereka yang dekadenya tidak sempat menikmati karena mereka hidup dalam penjajahan. Faham tuh? Terus generasi berikutnya berjuang untuk merdeka. Maka kualitas perjuangan mereka terus dipadano kula kali panjenengan kan beda jauh. Nggih napa mboten? Lah, pertanyaannya kan kalau kita ingin berkualitas seperti mereka, punya ketangguhan, kehebatan seperti mereka, ya kita harus menunjukkan bagaimana kita bisa melanjutkan cita-cita mereka. Faham tuh? Kalau Rasulullah di zamannya berjuang seperti itu, hebatnya, ketangguhannya, kesabarannya, para sahabat mendampingi Rasulullah dengan seperti itu. Terus bagaimana terima kasih kita, kontribusi kita? Kula kali panjenengan bersolawat kepada Rasul, kula kali panjenengan bersolawat dan salam pada para sahabat.
Itu salah satu sisi. Kemudian kula kali panjenengan punya kewajiban berkontribusi bagaimana ajaran yang sudah dibawa Rasulullah, ajaran tauhid ini yang dibawa oleh Rasulullah bersama sahabatnya ini jangan sampai mati di tangan kita. Faham? Ajaran ini harus terus hidup dan berkembang ila yaumil kiamah, mulai dari tanggung jawab sampean dan anak-anak generasi yang meneruskan kula kali panjenengan. Niku sampean akan punya derajat yang mulia. Kenapa? Niki sing dicontohaken rumiyin nggih punika pada komitmen Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarjiun. Nabi Ibrahim itu seorang rasul yang berpikir berkomitmen bagaimana ajaran tauhid la ilaha illallah tidak berhenti pada beliau, tapi akan diteruskan oleh anak dan generasinya. Karena kapasitas seorang nabi, seorang hamba Allah yang punya cita-cita seperti itu dimuliakan oleh Allah. Sama bayangkan tanah yang diinjak Nabi Ibrahim menjadi tanah yang mulia, yaitu Makkatul Mukarramah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu seakan dipamerkan oleh Allah kepada umat ini. Karena Nabi Ibrahim mengalami peristiwa mengorbankan anaknya yang dengan korban, sekarang masih disyariatkan lagi, dipamerno nang wong-wong dengan ajaran sunnatnya menyembelih korban pada waktu Idul Adha. Napa sih dilakoni Nabi Ibrahim? Menegakkan tauhid, beliau mengelilingi Ka'bah, dipakai ajaran, disyariatkan kembali dengan tawaf. Sampai istrinya Kanjeng Rasul Nabi Ibrahim di saat lari dari Safa dan Marwah untuk mencari air untuk anaknya Ismail, disyariatkan di dalam haji dengan apa? Sa'i. Kanjeng Nabi Ibrahim nalikane mau melaksanakan tugasnya digodha kali setan, melempari setan, disyariatkan, dipamerno karo Allah, didodono karo Allah sampai sak mangkin enten namine jumrah. Niki luar biasanya. Sehingga karena ini lahir dari orang yang membawa tauhid, seakan-akan Allah ngandakno ngene, koyo ngene. Iki lho cuntun, iki lho kawulaku. Sing punya komitmen menegakkan tauhid untuk dirinya dan generasinya. Delok contone, dimulyakno kali Allah, daerah rezeki ini dibuat barokah. Siapa yang bisa membantah? Sampai sekarang orang haji bisa merasakan betapa di sana itu sangat luar biasa barokah, makanan melimpah ruah. Faham? Jadi daerah wongi barokah, daerah barokah, termasuk anak turunnya dibuat barokah. Nabi dan Rasul setelah generasi Ibrahim semuanya ini adalah turunannya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean yo ngono ya. Komitmen ini kita jaga. Gampangane matur, lek sampean kepingin mulya, daerah si sampean icak kepingin mulya, rezeki sampean kepingin lancar barokah sampai generasi seterusnya. Situ tok. Sampean harus punya komitmen menegakkan la ilaha illallah tetap hidup di hati sampean sampai pada hati generasi yang akan meneruskan sampean alias anak putu same. Faham tuh? Mane bahasa kula lek matur sampean, lek kon iso nikmati mondok ojo lali. Yo ojo lali. Ya, saiki sampean ngrasakno padha koyo ngeten iki, sorone mondok, gak enake mondok. Nggih? Kudu ngene, kudu tertib, kudu disiplin, kudu sinau, kudu musyawarah, bengi dibuka kon mujahadah. Wis. Iku rasane. Cuma aja dadi santri kapok. Paham tuh? Santri kapok iku ngene. Barang besok wis rabi, dia hebat, punya kualitas kekuatan ketahanan hidup sing tangguh, barokah dia mondok, lali nang asale. Anake gak dipondokno. Lek ditakoni wong, lho anakmu gak mondok. Waduh, mondok iku soro wis aku tok sing ngalami. Jarno anakku gak soro. Cek gak koyo aku biyen soro. Dia lupa. Dek gara-gara soro kamu sekarang jadi eksis kok. Terus kamu tidak mendidik anakmu eksis koyo awakmu, faham? Nah, ini ojo sampai.
Karena banyak yang seperti itu. Bapaknya mondok ngaji, anaknya gak dipondok, no jari seakan zamane gak podo aku biyen soro, saiki anakku gak usah soro wis gak usah mondok. Akhirnya digurukno di ngajekno nang Kiai Muhammad Google gitu. Ya gak karu-karuan, paham tum? Ini namanya ojo sampai jadi generasi napa generasi kapok. Nah ini anak-anakku sekalian. Milo bentuk matur nuwun kula kali panjenengan diantaranya pada generasi yang mulia ini dan agar sampean juga dimuliakan seperti mereka, sambung batin dumateng Rasulullah lan para sahabat, sampean kudu punya cita-cita di mana kula kali panjenengan meneruskan mencintai ajaran mereka. Lah itu sudah dibuktikan ya. Dibuktikan jenengan sedaya ini secara tidak terasa sampean kudu matur nuwun kali Allah dikei hidayah gelem mondok ngaji itu berarti ono nggih napa ono getaran hati. Cara bahasa Inggris hati sing aglie. Ngerti aglie? Tergetar. Hati tergetar untuk hidup bersama ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muga paring istiqomah amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku dzul fadli zat kang duweni keutamaan al-azimi tur kang agung. Pun samaken dicontohaken ojo sampai kula kali panjenengan niku diumpamakaken ten mriki kaya wong sing wis diberi penerangan, sing wis ngerti tapi kemudian kula kali panjenengan lupa diri. Ojo sampai iki ajarane Allah wis ngerti ajarane Allah tapi gak ngefek, tidak bisa membawa perubahan kepada kita. Cara di ngajekno, di pondokno harus ada perubahan. Itu lebih baik dan lebih baiklah lagi. Ojo terus pancet. Mari diulang, duwe ilmu, tidak ada perubahan. Nggih, harus berubah. Menjadi generasi-generasi hebat sama nanti di mana saja. Di mana saja. Muga santri alinaya tidak di satu tempat tok. Ora kudu dadi kiai kabeh, paham tuh? Wis dadi dokter amin. Wis dadi tentara amin. Wis dadi pemerintahan amin. Wis di semua lini, tapi siji atine kudu padha. Napa niku? Punya komitmen menegakkan tauhid ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing sujud berterima kasih nang Allah, terus istiqomah hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah generasi sing mboten saged obah godhek syukur dumateng ajaran Allah niki akan kita ikuti pada ayat berikutnya. Pun untuk hari ini niku mawon mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Insyaallah.